Gereja ini dibangun dilatar belakangi oleh keinginan umat Reform dan umat Lutheran yang ingin membangun sebuah gereja. Pada awalnya mereka hanya memiliki dana 10.000 gulden, tapi karena dana yang mereka miliki kurang, akhirnya mereka meminta bantuan kepada pemerintah Hindia Belanda yang pada masa itu dipimpin oleh Jenderal Daendels pada tahun 1832. Di tahun yang sama, pemerintah Hindia Belanda menyetujui permohonan tersebut. Tidak lama berselang, mereka memilih Jonathan Horst sebagai perancang gereja Immanuel Jakarta pada saat itu. Dikutip langsung dari buklet Gereja Immanuel Jakarta, bangunan ini pertama kali dibangun di daerah Wiltevreden, yakni di sekitar Sawah Besar sampai Jatinegara. Pembangunan gereja dimulai dari tahun 1834 dan selesai tahun 1839. Setelah itu, gereja tersebut diberi nama dengan Gereja Willemskerk. Pemberian nama tersebut dilakukan sebagai tanda penghormatan kepada Raja Belanda yang saat itu menjabat, yakni Raja Willem I, yang menjabat pada tahun 1772 sampai 1843. Pada tahun 1942, Jepang datang menjajah Indonesia dan mengganti fungsi gereja ini sebagai tempat penyimpanan jenazah tentara Jepang yang gugur pada saat itu. Selain itu, mereka juga mengganti nama Gereja Willemskerk ini menjadi Quil Chireido. Namun, Jepang dipukul mundur pada tahun 1945 karena adanya peristiwa bom Hiroshima dan Nagasaki pada masa itu. Sehingga Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya tidak lama setelah kemunduran Jepang. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia mengumumkan kemerdekaannya pada tahun 1945, 3 tahun berselang, akhirnya nama Willemskerk berganti nama menjadi Gereja Immanuel Jakarta, tempat peribadatan umat Kristiani pada saat itu. Setelah itu, pada tahun 1993, akhirnya gereja ini, Gereja Immanuel Jakarta, ditetapkan secara resmi menjadi salah satu cagar budaya Indonesia. Arsitek yang ditunjuk untuk pembangunan gereja Willemskerk yakni Jonathan Horst. Sebenarnya, ia bukanlah seorang arsitek profesional, melainkan ia adalah seorang kepala kantor pegadaian Belanda sekaligus juru ukur. Karena Horst memiliki latar belakang akademis, yakni arsitektur dengan langgam Renaissance, Horst banyak mengadopsi desain bergaya neoklasik yang ketika di masa itu sangat populer di Eropa. Horst pada kala itu merancang gereja Immanuel dengan gaya arsitektur klasisisme Romawi. Arsitektur ini ditandai dengan penggunaan elemen-elemen klasik seperti kolom dan pediment. Gereja Immanuel Jakarta memiliki ciri khas dengan kubah berukuran sekitar 9,5 meter. Selain itu, interior gereja dilengkapi dengan orgel pipa besar buatan Dutch yang dipasang pada tahun 1843. Willemskerk tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi saksi bisu berbagai peristiwa sejarah di Jakarta, menjadikannya salah satu bagian penting yang mencerminkan warisan budaya dan arsitektur kolonial di Indonesia. Jika diperhatikan lebih detail, di bagian kubah gereja memiliki 10 pasang garis konsentrik yang membagi kubah menjadi 10 bagian sama besar. Di bagian puncak kubah terdapat menara bundar dengan pilar-pilar kecil dari sela-selanya untuk masuk sinar matahari ke dalam ruangan. Di tengah menara tersebut terlihat hiasan bunga teratai dengan 6 helai kelopak. Itu melambangkan Dewara sebagai dewa matahari. Pada bagian interior Gereja Immanuel Jakarta dilapisi oleh marmer abu-abu dan bagian atapnya dibuat melingkar sebagai konsep arsitektural. Hal ini memiliki filosofi bahwa kita bisa memusatkan perhatian pada mimbar suatu mendengarkan sabda Tuhan. Dilansir dari situs blog Dewi Dwi Arianti pada Konservasi Arsitektur dan konten buklet digital tahun 2024 milik Gereja Immanuel Jakarta, memiliki 3 pintu utama di tiap sisinya, dengan desain yang melengkung, yang dimana kusen-kusennya terbuat dari kayu jati solid dan induk. Di gereja, mucia ini sendiri terbuat dari bahan kuningan yang diukir. Dahulunya, gereja ini disebut dengan gereja bundar yang bergaya klasisisme. Deretan tiang yang menjulang pada bagian luar memberikan kesan yang megah dan tinggi. Konsep tiangnya berwarna putih, sehingga bangunan ini menjadikannya tampak sangat istimewa. Pada fasadnya, Gereja Immanuel memiliki 3 bagian, yakni tipanum atau pendiment, kolom dorik, dan hypes.
Yang pertama ada tipanum atau pedimen. Pedimen adalah bagian yang berbentuk segitiga yang berada di atas pilar. Posisi pedimen ini juga menunjukkan pintu utama sebagai pusat perhatian. Meskipun pedimen gereja ini tidak terlihat memiliki ornamen yang rumit, tapi jika kalian perhatikan dengan lebih detail, di sana terdapat berbagai ornamen Kristen yang memiliki makna tersendiri, yang sering dikaitkan dengan konsep Trinitas dalam agama Kristen, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hal ini menjadikan pedimen tidak hanya sebuah elemen estetika, tetapi juga memperkuat pernyataan teologis. Kolom yang berada di luar gereja memiliki gaya Dorik yang mendominasi gaya Roman. Kolom ini tidak hanya sebagai struktur, tetapi menambah visual agung pada gereja. Bagian tangga yang berada di depan gereja memiliki tinggi lebih dari 3,2 meter. Tampilan fasadnya sangat dipengaruhi oleh tampilan fasad-fasad kuil pada masa klasik. Pada bagian tersebut, menjadikan elemen penting pada Gereja Immanuel Jakarta yang mencerminkan pengaruh arsitektur klasik yang menggabungkan elemen Romanesque. Pada bagian ini, terdapat kubah yang mengingatkan pada skema desain Pantheon di Roma. Selain itu, pada interior gereja ini juga terdapat pilar Korintian. Struktur bangunan gereja ini memiliki denah berbentuk bulat atau rotunda yang terinspirasi dari arsitektur klasik Eropa. Rotunda ini dibuat agar bisa memberikan kesan monumental dan mengoptimalkan fungsi akustik yang ada pada dalam gereja. Seluruh beban konstruksi bangunan gereja Immanuel ditopang oleh dinding atau bearing wall. Konstruksi dinding pemikul terdiri dari susunan bata dengan ketebalan 50-1 meter atau lebih, tanpa adanya kolom praktis atau tulangan. Pada konstruksi kolom atau pilar, menggunakan bata berbentuk khusus, melingkar pada sisi luar, dan tanpa adanya tulangan besi. Di abad ke-18, belum terdapat pabrik semen di Indonesia, sehingga pada proses pembangunan digunakan campuran dari bubuk bata dan bubuk kapur sebagai material penguat struktur gedung gereja. Berdasarkan variabel, gereja ini dapat dilihat beberapa kesamaan, salah satunya yakni ruang ibadah, yang merupakan ruang dengan hierarki paling tinggi dibandingkan dengan ruangan yang lainnya. Karena ruangan ini digunakan sebagai fungsi utama dari gereja, yakni melakukan ibadah, sehingga ruang tersebut memiliki proporsi yang lebih besar daripada ruangan lainnya. Kolom pada eksterior atau fasad didominasi oleh kolom Dorik dengan ukuran yang monumental. Sedangkan pada bagian interior, terdapat dua jenis kolom, yakni kolom Dorik dan kolom Korintian. Kolom tersebut disusun di atas bata dengan finishing cat berwarna putih pada bagian badan dan kakinya. Sedangkan pada kepala kolom, dicat berwarna putih tulang. Total jenis kolom yang berada pada interior yakni ada 7 buah. Pintu eksterior dan pintu interior yang terdapat pada bangunan memiliki ukuran yang besar untuk menguatkan kesan monumental pada fasad bangunan. Pintunya biasa terbuat dari kayu jati, yang fungsinya untuk menahan beban pada dinding, sekaligus memberi kesan yang megah pada bangunan. Semua pintu yang ada di bangunan ini dicat berwarna putih tulang, sedangkan pada ruang koinsori dan ruang ibadah dicat berwarna coklat. Terdapat 11 jenis pintu yang ada pada bangunan ini. Pada bangunan ini terdapat 5 jenis jendela yang ada di dalamnya. Jendela ini juga dibuat besar dan kuat untuk menimbulkan kesan monumental pada bangunan ini. Lantai gereja ini terbuat dari marmer berwarna abu-abu yang dikirim langsung dari Belanda. Marmer ini masih berfungsi indah sampai sekarang. Tetapi, klasikisme tidak hanya menjadi satu-satunya sumber inspirasi gaya dari gereja ini. Terdapat logika mannerism pada bangunan ini. 4 buah fasad yang menghadap ke 4 arah serta denah simetris yang ada sangat mengingatkan pada beberapa karya mannerism. Contohnya seperti Villa Rotonda tahun 1570 oleh Andrea Palladio di Italia. Selain itu, gaya barok juga terdapat pada bangunan ini, yakni pada oculus, tangga spiral, dan orgel, serta sentralis fasad. Oculus pada bagian atas kupola adalah ukuran ornamen bunga teratai dengan 6 helai. Konon, itu adalah representasi simbol dari Dewa Mesir. Nah, dalam karakter struktural, terdapat 3 buah sistem struktural, yakni konstruksi kolom, konstruksi dinding, dan konstruksi atap. Konstruksi kolom berperan menopang beban bangunan, tetapi hanya di beberapa titik saja, yakni dengan cara menyalurkan beban dari titik kolom ke bagian bawah bangunan. Selanjutnya adalah konstruksi dinding penopang.
berperan sebagai penopang beban yang terdapat pada keseluruhan bangunan dan mengelarikannya menuju pondasi di bagian bawah bangunan. Sementara itu, konstruksi atap mengalirkan beban dari bagian atas ke dinding, lalu ke pondasi dan dialirkan lagi ke bagian bawah. Itu dia penjelasan singkat mengenai Gereja Immanuel Jakarta. Apakah kamu tertarik untuk mengunjunginya?